Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Ketua Umum PBNU Said Akhil Siraj menyatakan akan mengajukan uji materi RUU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan menyusul penolakan PBNU atas RUU yang dinilai merugikan rakyat kecil. Dalam video pernyataannya, Said mendorong aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa aktor intelektual di balik aksi anarkistis penolakan RUU Cipta Kerja Kamis lalu. Pada Sabtu 10 Oktober, Menaker Ida Fauziah mengunjungi Said untuk menjelaskan visi pemerintah melalui RUU Cipta Kerja. PBNU tetap menyatakan penolakan dan menyayangkan proses pembahasan yang dinilai terburu-buru, tertutup dan tidak membuka diri terhadap aspirasi publik. Pada aparat keamanan agar mengungkap siapa dalang atau aktor intelektual di balik kerusuhan-kerusuhan tersebut. Jangan hanya yang di lapangan, tapi betul-betul mengungkap secara tuntas. 2. Menggunakan saluran hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, bagi semua pihak yang masih belum menerima Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ada saluran yang konstitusional, yaitu menggugat melalui Mahkamah Konstitusi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Marsudi Syuhud, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum, selamat sore Pak Marsudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Ya, Pak Marsudi, Ketua Umum PBNU menyatakan akan menggugat Judicial Review RUU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya juga sudah dilakukan pertemuan dengan Menaker Ida Fauziah kemarin. Apa saja kemudian yang tetap membuat PBNU merasa berat terhadap RUU Cipta Kerja ini? Ya memang itulah yang diputuskan oleh PBNU. Karena beberapa hal yang dari 76 undang-undang dijadikan jadi satu itu kan memang perlu dipelajari oleh banyak orang. Kemarin kelihatannya itu DPR kayak buru-buru, kayak terlalu tertutup gitu ya. Menyampaikannya tahu-tahu diketuk. Ketika sudah diketuk, masyarakat masih banyak yang belum bisa menerimanya. Begitu pula PBN ketika mempelajari sekilas saja misalnya pasal 65 Undang-Undang Cipta tentang pendidikan. Pasal 81 Undang-Undang Ciptaker tentang ketenagakerjaan. Pasal 39 Undang-Undang Ciptaker tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Pasal 64 Undang-Undang Ciptaker tentang pangan. Undang-Undang Ciptaker tentang sertifikasi halal. Pasal 48 itu antara lain yang disoroti oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan beberapa hal yang lagi dipelajari oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Baik, Pak Marsudi, Presiden juga sempat menyatakan meminta banyak pihak begitu ya, mungkin untuk ikut serta dalam kemudian menyusun peraturan turunan RUU Ciptaker. Apakah PBNU juga ikut disertakan? Ya kan begini, bahwa untuk ketika RUU rancangannya kita kan nggak pernah ikut. Ketika rancangannya kan tahu-tahu sudah pada jadi. Nah ketika demikian makanya kita melihatnya kan setelah sudah diketuk ini. Itu persoalannya. Dan untuk itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama secara konstitusi dan bertindak lakukan secara konstitusi, mengharapkan juga kepada siapa saja bangsa Indonesia yang masih mempunyai keberatan seperti keberatannya Nahdlatul Ulama, kita menyalurkan keberatan ini secara konstitusi, yaitu mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Inilah jalan yang sesuai dengan konstitusi dan masih terbuka untuk kita berjuang di sana.
Pak Marsudi, apa kemudian pendapat PBNU terkait dengan klaster-klaster lainnya selain ketenaga kerjaan seperti pendidikan misalnya? Apakah ada hal yang membuat PBNU juga mengkritisi klaster-klaster lain tersebut? Ya, demikian kemarin ini kan sudah ada yang menyampaikan juga bahwa Pak Mahfud MD ya, itu sudah di-drop. Nah, benar-benar sudah di-drop atau belum ya kita harus melihatnya dan harus mengetahui benar. Bilang sudah di-drop, ternyata di-drop. Gitu. Lalu Pak Marsudi, selama ini PBNU sebetulnya cukup terlihat mendukung begitu berbagai kebijakan pemerintah. Kenapa kali ini sikap PBNU bertolak belakang? Tidak begitu cara berpikirnya PBNU. Mana yang bagus dan sesuai pasti kita dukung. Oke. Dan mana yang belum sesuai pasti kita akan kritisi. Itulah cara pandang itu. Tidak semua kita harus bertolak belakang, oposisi, kita bukan partai. Dan tidak semua kita juga harus manut atau harus duduk pada sesuatu yang kita tidak bisa paham hal itu. Jadi semua PBNU dalam kasus apa saja, kebijakan-kebijakan pemerintah, undang-undang ini, kalau pas sesuai pasti kita dukung. Tapi kalau ternyata itu tidak sesuai dan tidak pas, ya, tentunya kita akan mengkritisi dan memberikan masukan. Persoalannya ini kurang dibuka ruang untuk memberikan masukan awalnya. Terkait juga dengan draft final RUU Cipta Kerja ini yang kemudian beredar di masyarakat, bagaimana tanggapan PBNU? Ya itu tadi tanggapan PBNU dengan yang telah disampaikan secara tertulis atau secara verbal oleh Ketua Umum. PBNU mengajak masyarakat yang masih keberatan tentang undang-undang Taker ini, undang-undang Omnibus Law ini, kita bersama-sama kita di MK karena salurannya itu. Jadi kita juga mengharapkan masyarakat untuk tidak berbuat di luar konstitusi, yaitu misalnya dengan melakukan hal-hal yang kurang tepat dan kurang baik, maka saluran inilah yang kita pakai ayo bareng-bareng secara bermartabat dan akhlakul karimah untuk menguji ini bersama kepada MK. Kapan layangan gugatan tersebut rencananya akan dilakukan, Pak Marsudi? Nanti bagian hukum, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang akan merencanakan dan melaksanakan ini semua. Baik, Pak Marsudi, mungkin terakhir, apa komentar PBNU terkait aksi unjuk rasa besar-besaran yang terjadi pada 8 Oktober lalu maupun kabar atau rumor menyebut bahwa akan ada demonstrasi susulan esok hari? Ya, jadi begini, demonstrasi itu kan hak sebagai warga bangsa di dalam negara seperti Indonesia ini. Itu adalah dijamin oleh undang-undang untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, opininya terhadap suatu kebijakan suatu negara. Itu masih boleh-boleh saja. Tapi ketika demonstrasi kemudian melakukan hal-hal yang anarkis begitu, diperbolehkan oleh hukum seperti merusak, kekerasan, ya nggak boleh. Maka saya harapkan, PBNU juga mengharapkan, ayo kita isi negara demokrasi ini dengan demokrasi yang baik. Misalnya mau menyampaikan sesuatu ide apapun, masukan-masukan apapun melalui demokrasi, harapan saya ya dengan cara-cara yang baik, sampaikan dengan cara-cara yang baik, jangan sampai merusak barang-barang milik umum atau milik siapapun, jangan sampai ada yang rusak. Itulah tanda-tanda negara ini bermartabat dan negara ini bermoral, berakhlak dengan mulia. Baik. Karena itu PBNU juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan gugatan judicial review terhadap RUU Ciptaker. Terima kasih Pak Marsudi Syuhud, Ketua PBNU, sudah bergabung bersama CNN Indonesia sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.